Halo, apa kabar? Ketemu lagi di vlog saya. Sekarang saya mau masak apa tadi? Pecel. Jadi hari ini saya nggak libur sih. Eh, masih ada. Hari ini saya ngajar, tapi hanya satu kelas dan itu online. Jadi saya nggak ke kampus hari ini. Dan saya mau masak sekarang ini pukul jam berapa ya sekarang? Setengah satu kayaknya. Setengah satu siang. Sedangkan kelasnya itu bukan kelas yang di Kanada sini, tapi kelas yang di Australia. Jadi saya punya satu siswa privat, dia di Australia, jadi ngajarnya online gitu. Nah, jadi karena ini masih siang, saya mau masak dulu untuk makan siang. Dan hari ini saya mau masak pecel. Bumbu pecelnya tentu saja nggak bikin sendiri, tapi saya bawa bumbu pecel dari Indonesia yang biasa dijual di supermarket itu. Dan ya, rencananya seperti itu. Tapi jangan berekspektasi pecelnya seperti tampilannya seperti di Indonesia ya, karena sayurannya nggak lengkap di sini. Jadi sayurannya bukan sayuran pecel ala di Indonesia. Ya seadanya aja lah, namanya juga di perantauan ya kan. Jadi apa-apa mah serba terbatas begitu. Oke, kalau begitu kita menuju dapur sekarang. Tetapi ketika saya membuat video nanti di dapur saya nggak akan sambil ngomong ya, karena di ruang tengah di dekat dapur ada pemilik rumah dan anaknya sedang ngobrol gitu. Jadi takutnya kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia mereka terganggu atau mereka ngira saya ngomongin mereka gitu. Jadi nggak akan saya masaknya nggak akan sambil ngomong gitu. Oke, mari. Oh, rupanya orang-orang udah nggak ada nih. Kayaknya pergi deh. Mudah-mudahan lagi pergi ya. Jadi saya bisa membuat video sambil saya bisa ngobrol sambil bikin video. Oke, jadi tadi tuh saya udah mulai ngerebus telur, tapi kayaknya belum mateng. Keburu banyak orang datang, jadi saya tinggalin deh tuh. Saya mau ngerebus telur ini, mau matengin telur ini sambil saya menyiapkan bahan-bahan lainnya. Jadi hari ini untuk pecelnya tuh lihat padat banget kan isi kulkasnya. Dan saya tuh cuma punya spot ini nih, punya space ini untuk saya. Jadi saya cuma bisa naruh barang-barang saya di sini. Makanya saya jejel-jejelin aja nih, belum saya tata sih. Ini saya mau pakai tahu. Tadi saya udah potong-potong tahu. Tapi saya hanya akan pakai separuh ini deh. Ini bakal saya sisain untuk masak yang lain. Duh, berantakan ya. Sebel deh kalau ada yang pakai dapur nggak dirapihin. Meskipun ini bukan rumah saya, tapi saya risih kalau lihat berantakan gitu. Nah, saya juga akan pakai pakcoy ini. Biasanya ada selada putih loh. Selada putih. Kemudian saya mau pakai apa ini? Buncis. Apa lagi ya? Sebentar. Dan cambah. Oke. Buncisnya sedikit banget. Jadi untuk sayurannya saya punya tadi pokcoy. Di sini namanya choy mu, mue tulisannya, sedikit aja. Ini. Kemudian ada buncis. Terusnya kacang panjang, tapi ini buncis. Buncisnya juga cuma segini. Dan ada kecambah.
Tapi ini kecambah kedelai, bukan kecambah kacang hijau. Di sini saya belum lihat ada kecambah kacang hijau, jadi ini adalah kecambah kedelai besar-besar. Ini juga nggak akan saya pakai semuanya ya. Saya akan cuci dulu sayurannya sebelum nanti direbus. Banyakin kecambahnya deh, soalnya kecambah itu kan cepet ini ya, cepet bau kalau nggak cepet diolah, jadi saya banyakin aja. Oke, saya simpan sisanya di dalam ke dalam kulkas lagi. Sambil memotong-motong sayuran, saya akan menggoreng tahunya. Jadi supaya sambil menyelam minum air atau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, saya panaskan dulu wajahnya. Saya nggak goreng tahunya tuh nggak akan sampai yang kering gitu ya, sampai coklat semua gitu, nggak, cuma kayak syarat loh gitu, kayak enggak sih, kayak sedikit aja gitu, setengah coklat aja gitu. Sepertinya telurnya sudah ya, jadi saya mau buang airnya, dan jadi nanti saya mau pakai telur gitu kayak gado-gado, pokoknya nggak tahu deh ini judulnya pecel atau gado-gado. Intinya pakai telur aja, titik. Nah udah gitu, nah minyaknya udah panas, saya masukin tahu. Sementara itu saya juga akan menyiapkan air panas lagi, merebus air lagi untuk sayurannya. Terus tahunya udah saya balikin ya, jadi udah mulai coklat dan sebentar lagi saya angkat. Nah untuk bumbu pecelnya saya pakai bumbu pecel ini nih, waktu itu beli di supermarket di dekat rumah saya di Bandung. Ini namanya Karangsari sambal pecel Blitar, enak dan lezat, dan katanya ini pedas. Sepedas apa saya nggak tahu, pokoknya saya mau coba ini. Tuh expirednya masih lama, dan saya naruh ini di freezer ya, jadinya insya Allah masih enak banget. Jadi yang saya syukuri dari diri saya itu salah satunya adalah saya bukan tukang milih-milih makanan. Jadi apa aja hayu, kecuali yang haram ya. Dan seadanya juga hayu. Yang paling saya nggak suka itu bukan apa yang dimakannya gitu, bukan, tapi lebih ke cara masaknya. Kalau cara masaknya nggak menarik, misalnya terlalu mateng kah, atau harusnya nggak diaduk jadi diaduk lah misalnya ya, harusnya ini tuh diginiin tapi malah digituin ibaratnya ya itu biasanya bikin saya kurang suka makannya gitu. Misalnya nih kalau bikin telur
Kalau bikin Indomie rebus pakai telur itu kan saya lebih suka telurnya 3/4 matang. Terus kalau saya dibikinin gitu misalnya, atau saya beli di Warmindo misalnya ya, terus udah dikasih tahu gitu si emasnya malah matang banget misalnya telurnya, itu saya bikin nggak nafsu makan gitu, kayak sebel aja gitu lihat makanannya. Ya padahal kan ya udahlah ya harusnya, tapi kesel karena udah di kepala tuh udah berekspektasi apa namanya, si makanannya tuh sesuai dengan yang kita harapkan bentuknya, maksudnya bukan bentuknya ya boleh lah bentuknya, tapi lebih ke cara memasaknya gitu. Tapi yang datang beda itu kayak kesel banget gitu. Tapi kalau cuma sekadar misalnya makan sama telur doang atau sama sambal dengan tempe doang, nggak masalah kalau makanannya cuma sederhana doang. Tapi kalau cara masaknya nggak asik, cara mengolahnya nggak asik, nah itu saya kurang suka. Oke, semua sayur sudah saya potong-potong. Oke, karena tahunya sudah matang tadi, saya mengganti wajannya dengan diisi dengan air untuk mencairkan bumbu pecel ini. Jadi ini bumbunya sudah saya potong-potong biar lebih mudah hancur. Kita tunggu sampai nanti dia mulai hancur bersatu dengan air, baru saya aduk ya. Ini airnya sudah mendidih, saya akan mulai merebus toge. Sebenarnya kalau di Indonesia saya biasanya bikin bumbu pecel sendiri, hampir nggak pernah beli bumbu pecel instan, nggak pernah malah kalau nggak salah. Tapi karena di sini ya beli yang gampang-gampang aja lah, karena nyari bahannya juga susah kan, ya udahlah ya. Sekarang pokcoynya yang saya rebus, kecambahnya tadi sudah. Bumbu pecelnya udah lumer, cantik banget. Tadi udah saya tambahin garam lagi karena kurang asin bagi saya. Oke, sebentar lagi nih saya angkat. Ya, seperti yang kalian lihat sudah ada buncisnya. Buncis. Dan yang terakhir adalah cambahnya alias toge. Yui. Ini mah demi kepentingan estetik aja ya guys, nanti mah disatuin, diaduk ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya tuh suka plating, jadi kayak makan tuh kayak semangat aja gitu kalau kelihatan cantik gitu, kayak menarik gitu ya. Oke, kita tambahkan telurnya. Di mana ya, kok nggak cantik di sebelah situ ya, coba kita geserin sini, 2 aja deh sekalian. Hari ini saya belum ada asupan protein, jadi saya tambahkan itu. Dan yang terakhir hampir lupa, tahunya guys. Sebentar ya, taruh mana ya, sini aja kali ya. Nah, sekarang saus kacangnya ditumpahin aja ya. Kok nggak rela ya ketutupan saus kacang, jadi kayak berkurang kecantikannya. Apa saya nyiramnya kurang cantik ya? Udahlah ya. Nah teman-teman, pecelnya udah mateng nih, udah siap dimakan. Jadi pecelnya gini doang ya, entah ini pecel atau apalah, terserah kalian menyebutnya gimana. Yang penting saya memberi judulnya ini pecel. Ada kecambah, pakcoy, buncis, tahu, dan telur seperti ini. Dan tadinya saya cuma mau makan kayak gini aja, nggak pakai nasi, tapi dipikir-pikir saya tetap perlu karbo, jadi saya kasih nasi sedikit aja ya, segini doang kali ya, biar karena saya perlu karbo untuk biar hangat begitu ya, biar tidak kedinginan. Oke, kita coba seperti apa rasanya. Saya belum minum. Saya makan minum dulu.
bumbunya enak. Belepotan, maaf. Ternyata bumbu pecel yang saya beli dari supermarket itu enak. Tahunya, ini tahu tawar ya. Rata-rata di sini kalau tahu tawar nggak ada yang asin. Alhamdulillah. Bisa juga makan pecel di sini walaupun sayurannya agak lain ya. Oh ya, tadi yang punya rumah kan ngelihat saya heboh gitu masak di dapur. Sayurannya banyak, terus ada yang direbus lah, ada yang digoreng lah, dan lain sebagainya. Jadi dia tuh mikir, wah, terus dia tuh ngomong gini, wah banyak banget kamu masak. Iya, saya bilang gitu. Nah, sorry, dia tuh bukan yang punya rumah, tapi kakaknya yang punya rumah yang lagi nginep beberapa hari di sini. Jadi dia nggak baru kenal saya lah ibaratnya gitu. Terus kan dia nanya, kamu masak untuk berapa kali itu? Untuk, maksudnya kamu memang kebiasaan masak untuk sepanjang minggu gitu, nyetok gitu ya? Saya bilang, iya kadang-kadang, tapi biasanya saya lebih suka juga makanan yang saya masak fresh sih, maksudnya bukan ditaruh di kulkas gitu kan. Terus dia, oh ini, kalau ini gimana? Untuk berapa lama? Dia bilang. Saya kan mau bilang, ini kayaknya untuk 3 kali makan, mau bilang gitu ya. Baru nyebut 3, dia udah bilang, oh 3 hari. Saya langsung, iya. Takutnya 3 kali makan sebanyak ini, takutnya dia mikir gitu. Padahal kan, tante, kalau pecel tuh karena emang banyak campurannya, bukan masalah banyak yang dimakannya. Ini kan campurannya banyak, jadi kesannya tuh banyak banget, ribet gitu kan. Maksudnya kayak segambreng gitu yang dimakannya gitu kan. Padahal ya memang kayak gitu, namanya juga pecel kan. Anyway, yaudahlah, saya mau menikmati pecel ini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.